Shalom Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, selamat datang di ibadah online GMS Semarang. Meskipun saat ini kita belum dapat ibadah secara langsung, tapi kami percaya tidak ada batas dalam hadirat Tuhan. Dan kami ucapkan welcome home bagi Bapak, Ibu, Saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah online kami. Untuk Anda bisa melihat setiap informasi seputar gereja kami, Anda dapat mengikuti akun IG kami atau Instagram kami @GMS Semarang. Dan kami memiliki komunitas rohani bernama CG. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat menghubungi nomor WA 0822 30390. Mari kita persiapkan hati kita lebih lagi untuk mengikuti ibadah online hari ini. Ekspresikan setiap pujian penyembahan kita dan jangan lupa untuk terus responi kebenaran firman yang kita terima dengan berkata yes, amin dan haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, mengucap syukur untuk hari ini kita masih terus dapat mengikuti ibadah secara online. Kiranya Engkau melawat kami dan melawat setiap hati kami untuk merasakan hadirat-Mu dan kasih-Mu melalui ibadah hari ini. Kiranya Engkau disenangkan oleh pujian penyembahan kami dan ibadah kami hari ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Haleluya, mari memuji Tuhan. Sirnalah segala kegelapan, kala kau hadir di jiwaku, terpaku ku dibuatmu. Belenggu telah dipatahkan oleh kuasa salibmu. Pisahkan ku dari dunia ini. Kaulah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Allah Tuhan yang hidup, hidupku di tangan-Mu. Oh, aku bebas dalam-Mu. Aku kan menari bagimu. Oh, 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 jiwa ragaku kan menari bagimu. Belenggu telah dipatahkan oleh kuasa salibmu. Pisahkan ku dari dunia ini. Kaulah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Kaulah Tuhan yang hidup, hidupku di tangan-Mu. Oh, aku bebas dalam-Mu. Oh, jiwa
Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Kami percaya Kau selalu setia Tuhan buat kehidupan kami. Janji-Mu ya dan amin Tuhan. Oh, yeah. Lebih dari para penjaga mengharap fajar pagi, segenap asaku dan relung hati berharap padamu. Walau ku tak dapat melihat jalan-Mu, namun ku memilih untuk percaya penuh padamu Yesus. Ku percaya akan janji-Mu, tak sedetik pun aku ragu. Satu hal ku tahu, bahwa janji-Mu tak akan pernah lekang oleh waktu. Pasti digenapi. Walau ku tak dapat melihat jalan-Mu, namun ku memilih untuk percaya penuh padamu Yesus. Oh, ku percaya akan janji-Mu, tak sedetik pun aku ragu. Satu hal ku tahu, bahwa janji-Mu tak akan pernah lekang oleh waktu. Pasti digenapi. Oh, ku percaya akan janji-Mu, tak sedetik pun Tuhan aku ragu. Satu hal ku tahu, bahwa janji-Mu lekang oleh waktu, dan pasti digenapi. Segenap hati-Mu nyatakan, karena Kau yang berjanji adalah setia. Engkau yang lebih tahu. Oh yeah, yeah. Oh, janji-Mu Tuhan, ya dan amin. Sembah Dia, mari sembah
lekang oleh waktu, pasti digenapi, pasti digenapi, pasti digenapi, oh, pasti digenapi. Haleluya, kami percaya Tuhan, terpujilah namamu Yesus. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita senantiasa menanti-nantikan janji Tuhan, karena di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang rindu masalahnya didoakan, dapat menghubungi nomor WA kami di 08222 30390. Dan bagi Bapak, Ibu, Saudara yang rindu memberikan persembahan baik perpuluhan maupun ucapan syukur, dapat memberikannya melalui transfer ke nomor rekening yang tertera di layar kaca Anda atau melalui scan QR Code yang ada. Kami ucapkan selamat ulang tahun dan happy wedding anniversary bagi Anda yang merayakannya di bulan Juli. Mari kita berdoa untuk Anda. Bapa, mengucap syukur untuk 1 tahun kau tambahkan usia bagi anak-anak-Mu yang kau kasih ini. Dan juga terima kasih engkau sudah menyertai setiap pernikahan-pernikahan yang ada di bulan ini. Thank you Tuhan, kiranya engkau sendiri yang menyertai kehidupan mereka dan kasih karunia-Mu melekat di dalam kehidupan mereka. Dan kami saat ini juga memberikan ucapan syukur kami melalui persembahan yang ada, kiranya engkau berkenan atas persembahan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Setelah ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Bernard Samuel. Beliau adalah Gembala Regional Jawa Tengah dan DIY. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selama bulan ini kita masih membahas topik New Normal Life Series. Dan hari ini saya berikan judul, Jangan Kasih Kendor. Pandemik seperti kita ketahui bahwa merupakan menjadi sebuah disruption atau disrupsi. Disrupsi adalah gangguan atau masalah yang mengganggu aktivitas normal. Bagi kebanyakan orang, disrupsi menjadi sebuah penjara yang membelenggu sehingga membatasi atau tidak bisa bergerak dengan bebas ini dan itu. Nah, hari ini kita akan belajar bersama dari seorang tokoh di Alkitab. Seorang bisnismen tetapi hatinya juga melayani, bahkan merintis jemaat, merintis gereja. Bagaimana keberadaan dia di tengah-tengah penjara yang membelenggu justru membawa kemajuan demi kemajuan. Oleh karena itu mari buka Alkitab kita bersama-sama dari kitab Filipi pasal yang pertama ayat 12 sampai ayat yang ke-26. Filipi pasal yang pertama ayat 12 sampai ayat yang ke-26. Mari kita perhatikan ayat yang ke-12. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Rasul Paulus berkata supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi. Apa yang terjadi sebetulnya Bapak Ibu Saudara terhadap Rasul Paulus, seorang bisnismen tenda ini. Seorang hamba Tuhan juga yang melayani merintis gereja. Apa yang terjadi? Yang terjadi di dalam kehidupan dia adalah dia dimasukkan di dalam penjara di kota Roma. Dulu dia orang bebas. Sebagai seorang bisnismen, dia berkeliling kemana-mana. Sebagai seorang yang merintis gereja, dia berjalan bergerak kemana-mana untuk merintis, untuk melayani jemaatnya. Tetapi dia dimasukkan ke dalam penjara. Paulus berkata, apa yang terjadi? Apa sih yang terjadi? Dia dimasukkan ke dalam penjara yang membelenggu, membuat dia tidak bebas. Tapi kita akan lihat bersama-sama, apakah seorang hamba Tuhan ini, seorang bisnismen ini di dalam penjara yang membelenggu, membuat dia mati kutu, istilahnya tak bisa berbuat apa-apa. Justru sebaliknya. Di dalam ayat yang ke-12 dikatakan demikian, justru apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Penjara yang harusnya membelenggu justru luar biasa kebalikannya. Menyebabkan kemajuan Injil. Di dalam Alkitab bahasa Inggris versi NET dikatakan that my situation
has actually turned out to advance the gospel. Heran sekali Bapak Ibu Saudara, penjara yang harusnya membatasi gerak langkahnya Paulus. Seharusnya penjara yang menghambat, yang bisa saja membuat dia down, membuat dia putus asa. Justru Paulus berkata justru yang terjadi adalah sebaliknya. Menyebabkan Injil makin maju. Has turned out to advance the gospel. Ternyata penjara tak bisa membelenggu orang-orang yang dituntun oleh Tuhan. Penjara tidak bisa menghentikan langkah Bapak Ibu Saudara ketika kita dituntun oleh Roh-Nya. Saya meyakini Bapak Ibu Saudara, apapun yang terjadi di dalam hidup kita, disrupsi itu bukan penjara yang membuat kita tidak bisa berbuat apa-apa. Justru memasuki pola hidup yang baru, new normal life. Penjara yang membelenggu kita, membuat kehidupan kita tambah maju. Saya meyakini yang pertama, penjara justru menurut versi Paulus menjadi pemicu daripada kemajuan. Memang diceritakan yang maju adalah Injil. Berita Injil makin tersebar makin cepat. Bahkan menurut sejarah masuk di dalam kekaisaran Romawi dengan cara yang luar biasa. Karena satu hal, Paulus di dalam penjara. Saya juga meyakini bukan hanya kemajuan Injil di dalam hidup kita. Bahkan semua aspek kehidupan kita. Ketika kita mengalami disrupsi yang bagi kebanyakan orang menjadi penjara. Justru Bapak Ibu Saudara lihat rencana dan kehendak Tuhan. Minta hikmat peka dengan tuntunan Roh Kudus. Orang yang dituntun oleh Roh Allah selalu melihat penjara atau disrupsi itu justru membuat kemajuan demi kemajuan. Itu juga yang menjadi doa saya. Ketika kita menghadapi disrupsi, justru ide-ide dalam pekerjaan bisnis kita bertambah tajam. Justru ide inovasi keluar di dalam pelayanan kita, di dalam pendidikan kita. Sehingga penjara yang harusnya membelenggu, menghentikan langkah kita. Tak sanggup menghentikan langkah orang-orang yang hidupnya takut dan gentar akan Tuhan. Paulus berkata justru menyebabkan kemajuan. Biarkan penjara yang kita hadapi, mungkin tidak penjara secara fisik. Bukan kita dibatasi oleh 4 tembok. Tetapi dibatasi oleh kendala, oleh masalah, oleh pandemik, oleh rintangan. Justru membuat kita tambah maju, tambah hebat. Demikian yang Paulus alami di dalam hidupnya. Ayat yang ke-13 dia lanjutkan berkata demikian. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Paulus berkata sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan bagi semua orang lain. Justru penjara itu membuat kejelasan, membuat perkara itu semakin jelas, semakin clear. Paulus harusnya melayani dengan bebas. Tapi ketika dibawa di dalam tuntunan Roh Kudus dia masuk ke Yerusalem. Dia ditangkap di sana lalu dimasukkan ke dalam penjara di kota Roma. Tetapi justru penjaranya yang dia alami, dia justru berkata, justru semakin jelas bahwa aku dipenjara karena Injil, karena Kristus. Bapak Ibu Saudara, disrupsi yang kita alami di dalam hidup kita membuat kehidupan kita, karakter kita juga makin jelas. Apakah orang melihat kita makin jelas, oh jelas kamu adalah orang yang optimis. Atau sebaliknya jelas kita adalah orang yang pesimis yang selalu putus asa. Oh ternyata ketika kita menghadapi disrupsi, menghadapi penjara, bukan penjara fisik, penjara kondisi keadaan. Jelas kondisi hati kita ternyata tidak terlalu kuat. Disrupsi menjadi ujian di dalam hati, di dalam kehidupan kita. Justru muncul, terlihat karakter yang sesungguhnya. Tetapi bagi Rasul Paulus, justru penjara yang membuat dia terbelenggu. Justru membuat dia semakin jelas orang-orang lain tahu bahwa dia dipenjara karena Kristus. Apa yang kita alami di dalam kehidupan kita, penjara yang membelenggu kita, membuat kita semakin terlihat seperti apa Bapak Ibu Saudara? Semakin terlihat bahwa iman kita sebetulnya rapuh. Semakin terlihat sebetulnya kita adalah orang yang gak sungguh-sungguh ikut Tuhan. Semakin terlihat kita sebetulnya orang yang tidak bijaksana. Semakin terlihat kita orang yang sebetulnya mungkin putus asa. Atau kebalikannya. Semakin terlihat penjara yang membelenggu hidup kita, disrupsi yang membelenggu hidup kita, justru membuat karakter kita terlihat. Ketika kita melihat seseorang anak Tuhan, jemaat gereja Mawar Syaron, memasuki masalah, memasuki rintangan, memasuki pandemik yang tidak mudah, orang-orang bisa melihat, oh ternyata orang-orang Kristen, jemaat gereja Mawar Syaron tidak putus asa.
Justru karakternya terlihat, ketangguhannya terlihat, kreativitasnya terlihat, kekuatannya terlihat, optimismenya terlihat meskipun tetap realistis tentu saja. Penjara menjadi sumber kejelasan. Apa yang jelas-jelas terlihat di dalam hidup kita ketika kita memasuki situasi yang tidak mudah. Tapi kembali Paulus ketika di dalam kondisi yang tidak bebas, jelas dia dipenjara karena Kristus. Dan apa yang terjadi sepanjang para pasukan elit menjaga rumah tahanan yang dimana Paulus dipenjara itu. Setiap para prajurit itu mau gak mau mendengar berita Injil yang Paulus beritakan. Mereka gak bisa menghentikan omongan atau suara Paulus di dalam penjara itu. Justru ironis sekali. Tentara yang harusnya merdeka justru tanda petik jadi terpenjara harus mendengarkan suara Paulus. Dan kebalikannya Paulus yang terpenjara bebas untuk bercerita mengenai Tuhan Yesus. Sehingga menjadi jelas. Penjara yang kedua justru menjadi sumber kejelasan. Kejelasan karakter seseorang. Kejelasan tingkah laku seseorang. Ayat yang ke-14 mari perhatikan. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Justru Paulus berkata yang ketiga, penjara yang dia alami justru membuat orang lain beroleh kepercayaan, beroleh confidence, bahkan beroleh keberanian. Heran ya, Paulus mengalami penjara. Harusnya jemaat yang dilayani Paulus, harusnya partner bisnis yang selama ini berpartner dengan Paulus takutkan. Oh Paulus aja di penjara, jangan-jangan saya juga di penjara, jangan-jangan kita di penjara. Tapi ternyata yang terjadi sebaliknya Bapak Ibu Saudara. Pemenjaraan Paulus justru membuat orang-orang tambah berani, tambah confidence. Mereka terinspirasi. Penjara tempat yang harusnya membelenggu Paulus justru menjadi tempat sumber inspirasi bagi orang-orang di sekelilingnya. Bapak Ibu Saudara, setiap orang yang mengunjungi Paulus, mereka terheran-heran. Paulus meskipun di dalam kondisi yang terbelenggu, justru orang yang mengunjunginya bertambah berani, bertambah percaya diri. Apa yang orang lain lihat ketika kita di dalam pandemik? Apa yang orang lain katakan ketika kita masuk di dalam krisis, di dalam kondisi yang tidak mudah, di dalam kondisi yang terbelenggu? Apa yang orang lain nilai mengenai kita? Apakah mereka terinspirasi, mereka melihat kita gak putus asa. Mereka lihat kita tetap sungguh-sungguh ikut Tuhan. Mereka lihat kita, iman kita justru bertambah kuat. Apa yang mereka lihat? Apakah kita menjadi inspirasi? Atau sebaliknya kita menjadi batu sandungan ketika orang lain melihat kehidupan kita? Doa saya tentu saja Bapak Ibu Saudara, setiap kita menjadi inspirasi. Ketika orang lain melihat beratnya pergumulan yang kita hadapi, beban berat yang kita sedang berjuang, mereka justru terinspirasi bagaimana kita tidak pernah putus asa di dalam perjalanan hidup. Heran sekali, penjara yang harusnya membatasi Paulus justru menjadi tempat inspirasi. Orang-orang mengalami kekuatan, mengalami penghiburan. Itu yang menjadi doa saya. Saya terharu sekali mendengar cerita beberapa jemaat AOG kita. Di tengah-tengah pandemik, di tengah-tengah krisis yang demikian, mereka pun juga terbatas secara keuangan. Lalu beberapa teman, mereka punya ide yang luar biasa. Mereka sengaja masak dengan keterbatasan keuangan mereka untuk bisa dibagi-bagikan kepada teman-teman kos mereka. Bayangkan, anak-anak muda yang mengalami krisis, tanda petik di penjara dalam kondisi kiriman orang tua pun telat, kiriman orang tua pun berkurang karena semua akan mengalami krisis ekonomi juga. Tapi sekelompok anak mudanya kita, jemaat AOG kita, tak membuat penjara, membuat mereka down, membuat mereka hancur, membuat mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak. Orang-orang yang dituntun Tuhan bisa justru tambah maju, tambah menjadi inspirasi. Mereka masak bersama-sama dan jadi berkat bagi kehidupan anak muda yang lain, membagikan makanan bagi teman-teman kosnya. Perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian, justru penjara atau masalah, tantangan, himpitan di dalam hidup kita tak akan pernah menghentikan langkah kita. Paulus tunjukkan bagaimana penjara itu menjadi tempat orang terinspirasi. Orang-orang tambah berani,
Orang-orang tambah maju ketika melihat seseorang yang namanya Paulus dalam penjara. Itu yang jadi doa saya juga bagi Bapak Ibu Saudara termasuk saya. Ketika kita mengalami tekanan, himpitan, disrupsi, mengalami pandemik yang sama, biarkan orang-orang terinspirasi. Mereka tambah maju, mereka tambah semangat, mereka tambah berapi-api melayani Tuhan. Mereka tambah sungguh-sungguh menjangkau jiwa, mereka tambah sungguh-sungguh bekerja, mereka tambah sungguh-sungguh untuk melakukan studi mereka. Mereka tambah sungguh-sungguh berfungsi di dalam keluarga, mereka tambah sungguh-sungguh untuk mengerjakan ini dan itu. Biarkan orang lain terinspirasi ketika melihat kondisi kita bersama-sama di dalam penjara masalah yang membelenggu hidup kita. Paulus tidak membiarkan penjara itu membelenggu, menghentikan gerak langkahnya. Justru menjadi tempat, menjadi sumber inspirasi. Ayat yang ke-15. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan. Tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara, tetapi tidak mengapa. Sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita dan aku akan tetap bersuka cita. Dari zamannya Paulus sampai zaman hari ini, tetap orang punya motivasi yang berbeda-beda. Kenapa orang memberitakan Injil, kenapa orang melayani, kenapa orang lakukan ini dan itu. Motivasinya berbagai macam. Ada yang karena iri, ada yang karena gak terima lihat orang lain berhasil sukses. Ada yang karena sungkan, ada yang karena gak enak. Ada yang karena sungguh-sungguh mengerjakan apapun itu di dalam hidupnya. Berbagai macam motivasi. Kalau saya bagi dua, berbagai macam motivasi itu cuma dua jenis. Yang pertama adalah selalu untuk kepentingan diri sendiri. Dan motivasi yang kedua adalah karena kehendak Tuhan. Entah memberitakan Injil, entah kita bekerja, entah kita melayani, entah kita memberi, entah kita melakukan aktivitas sehari-hari di dalam hidup kita. Dua jenis motivasi ini pasti salah satunya menggerakkan kita. Ada yang menggerakkan segala sesuatu atau melakukan segala sesuatu karena hanya untuk kepentingan diri sendiri. Atau yang kedua, karena rindu menyelesaikan kehendak dan rencana Tuhan. Bapak Ibu Saudara sebagai anak-anak Tuhan, sebagai jemaat, sebagai hamba-hamba Tuhan bahkan. Kita perlu selalu izinkan Roh Kudus menyelidiki hati dan batin kita, motivasi kita. Dan biarkan apa yang selalu kita kerjakan bukan untuk kepentingan diri sendiri. Tapi selalu ujung-ujungnya adalah menyelesaikan kehendak Tuhan. Biarkan itu yang menggerakkan hidup kita. Kalau hari ini kita memberitakan Injil. Hari ini kalau kita bercerita mengenai Tuhan Yesus, bercerita kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Biarkan bukan karena sungkan, bukan karena gak enak, bukan karena dipaksa oleh pemimpin gembala atau pendeta kita. Atau mungkin bersaing satu dengan yang lain. Tapi sungguh-sungguh dari dalam hati ingin supaya orang lain berubah sama seperti kita berubah ketika kita berjumpa dengan Tuhan. Bukan. Biarkan motivasi menyelesaikan kehendak Tuhan ada senantiasa di dalam hidup kita. Apapun yang kita kerjakan hari ini. Untuk kita bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan rajin. Motivasinya pun sama. Jangan kita bekerja hanya untuk bersaing dengan orang lain. Karena orang lain lebih sukses, lebih hebat, lebih kaya, punya ini dan punya itu. Atau hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Tetapi sebaliknya kita pun bekerja, kita pun meniti karir, kita pun berbisnis. Biarkan itu pun pada akhirnya ujung-ujungnya kita rindu menyelesaikan kehendak Tuhan di dalam perjalanan hidup kita. Paulus melihat banyak motivasi orang ketika orang melakukan ini dan itu. Bahkan di dalam memberitakan Injil. Tapi ayat 18 dia berkata, tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita dan aku akan tetap bersuka cita. Dia lanjutkan ayat 19. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini adalah keselamatanku. Oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Ayat 20, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah
bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Ayat 19 Paulus berkata, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini adalah keselamatanku. Sebetulnya Paulus tidak tahu di penjara itu dia akan dilepaskan menurut sejarahnya, lalu dia akan dipenjara kedua kalinya. Ketika dia berbicara keselamatan, bukannya sekedar dia menunggu kapan dia dibebaskan daripada rumah tahanan itu, daripada penjara yang membelenggu dia. Dia berbicara mengenai sesuatu yang jauh ke depan, berbicara mengenai keselamatan jiwa. Karena dia berkata, ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, masalah datang selalu silih berganti. Yang satu selesai disusul yang lain, bahkan kadangkala yang satu belum selesai, beberapa masalah sudah muncul menyusulnya. Kadang kita berpikir kapan ya kondisi kita nggak ada atau tidak menghadapi masalah. Selama kita perjalanan kita di atas muka bumi selalu saja kita bertemu dengan masalah. Tapi tergantung apakah cara pandang kita benar, tergantung apakah hati dan iman kita tertuju kepada Tuhan atau tidak. Paulus tidak mengerti, memang dia akan dilepaskan dari penjara itu, tapi tidak jauh, tidak lama dia di penjara yang kedua. Dan di penjara yang kedua itulah menurut sejarah dia dipenggal oleh kekaisaran Roma, meninggal karena imannya. Paulus tidak sedang berbicara mengenai keselamatan bebas dari penjara. Demikian juga anak-anak Tuhan. Jangan bingung kalau kita menghadapi masalah lalu disusul masalah yang lain. Lalu kita berharap berpikir kita berjalan di dalam kekristenan, di dalam iman kita tidak menghadapi masalah. Jangan bingung kapan masalahnya hilang atau berhenti Bapak Ibu Saudara. Tetapi pastikan seperti Paulus berkata, keselamatanku oleh Yesus Kristus. Kita perlu menyelesaikan pertandingan iman sampai selesai, sampai akhir, sampai garis akhir Bapak Ibu Saudara. Kita perlu menjaga iman kita dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Selesaikan pertandingan iman kita. Seharusnya mata kita tertuju sampai garis akhir. Bukan terbatas kapan masalah itu selesai, tapi sampai garis akhir menjaga iman kita. Meskipun masalah, himpitan, penjara demi penjara kehidupan selalu mengintai kita, selalu membatasi kita. Tapi pandang bukan melihat kapan masalahnya selesai, tetapi rindukan seperti Paulus berkata, keselamatanku oleh Yesus Kristus. Maksudnya di dalam kehidupan yang kekal. Ayat 20 dia berkata, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu. Paulus punya standar kehidupan yang saya berdoa kita contoh, kita tiru teladannya. Apa yang membuat Paulus tidak malu? Paulus merasa tidak malu kalau dia tidak kaya. Apakah kalau dia tidak kaya dia akan merasa malu? Kalau dia tidak terkenal, apakah dia akan merasa malu? Kalau dia tidak sukses, apakah dia merasa malu? Ternyata standar Paulus berbeda. Apa yang membuat Paulus malu atau dia bangga? Mari kita lihat kalimat berikutnya dalam ayat yang sama. Melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Yang membuat Paulus malu bukan karena dia tidak kaya. Bukan karena dia tidak berhasil atau tidak sukses. Bukan karena dia tidak terkenal. Tapi sesuatu yang membuat malu kalau Kristus tidak dimuliakan di dalam hidupnya. Sebaliknya, yang membuat Paulus bangga bukan karena kekayaan, terkenal atau hebat, berprestasi. Yang membuat dia bangga kalau Kristus dimuliakan entah di dalam hidupnya di atas muka bumi. Entah satu saat dia meninggal dunia. Yang dia tuju, yang dia kejar. Itu yang membuat dia bangga ketika Kristus dimuliakan di dalam hidupnya. Biarkan itu menjadi target kita juga bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Apakah Kristus dimuliakan di dalam segenap aspek kehidupan kita, dalam pekerjaan, dalam bisnis kita, dalam pelayanan kita, di dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Biarkan ini juga menjadi standar kehidupan kita. Kita merasa bangga kalau Yesus makin dikenal,
Makin orang-orang kenal percaya kepada Tuhan, makin sungguh-sungguh lewat kehidupan kita. Itulah yang membuat kita bangga. Itulah yang membuat kita merasa hidup kita betul-betul sudah dijalani dengan segenap hati, dengan kesungguhan hati. Biarkan itu menjadi kesungguhan hati atau standar kehidupan kita bersama-sama. Lebih lanjut ayat 21. Ayat yang begitu terkenal dikatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku gak tahu. Ayat 23, aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Ayat yang terkenal, ayat 21. Dikatakan karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kita tahu hidup dan mati tak bisa dihindari. Lahir dan meninggal dunia, kelahiran lalu meninggal, sesuatu yang normal, sesuatu yang alami. Tetapi bagaimana kita mengisi hari-hari di dalam hidup kita yang singkat di atas muka bumi. Satu dengan yang lain pasti bisa berbeda. Tapi doa saya Bapak Ibu Saudara, kita mengisinya, kita melakukannya dengan cara yang berbeda. Dengan cara sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Prinsipnya adalah kalau mati adalah keuntungan. Kenapa keuntungan? Karena kita tidak menderita lagi. Tidak sakit lagi. Tidak mengalami pandemik lagi. Tidak mengalami tangisan lagi. Karena kita sudah bersama dengan Tuhan, sudah bahagia. Tetapi kalau kita hidup di atas muka bumi berarti pastikan hidup kita menghasilkan buah. Berarti hidup kita berguna, hidup kita bermanfaat. Hidup kita dirasakan kegunaannya bagi orang lain. Hidup dan mati adalah sesuatu yang biasa bagi manusia. Tapi bagaimana cara menghidupinya, bagaimana cara menjalaninya, satu dengan yang lain bisa berbeda. Biarkan kita menjalaninya dengan persis seperti yang Tuhan kehendaki. Lalu ayat yang ke-25 sampai 26 dikatakan, dan dalam keyakinan ini taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian supaya, perhatikan, kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Ayat 26, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Paulus yang dalam penjara berkata, dari hal ini aku makin yakin, aku makin mantap, aku makin tahu. Kalau aku hidup berarti supaya kamu maju, supaya kamu makin bersuka cita, supaya kamu semakin bermegah di dalam Kristus Yesus. Hidupnya Paulus bukan aku dan aku. Bukan saya dan saya, me and me. Tapi dia berkata, aku tahu sekarang. Kalau aku hidup supaya kamu makin maju, makin kuat. Kalau aku hidup supaya kamu makin senang, makin bersuka cita. Kalau aku hidup supaya kamu makin bermegah di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara, ternyata belenggu. Ternyata penjara fisik yang membelenggu Paulus tak sanggup menghentikan perjalanan kehendak dan rencana Tuhan di dalam hidupnya. Justru dia berkata, semakin tahu aku. Kalau aku hidup supaya orang lain mengalami manfaatnya, mengalami kegunaannya, mengalami dampaknya. Itu yang menjadi doa saya juga. Termasuk saya juga. Mari kita belajar bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Penjara disrupsi yang membatasi kita justru membuat orang lain makin maju. Justru membuat orang lain makin diberkati. Makin berubah hidupnya ke arah yang lebih baik. Sepanjang apa yang Paulus alami dan yang dia tulis dalam kitab Filipi yang tadi saya jelaskan ayat demi ayat. Ada 3 aplikasi yang sederhana yang kita bisa lakukan dalam hidup kita. Yang pertama, yakinkan diri kita. Yakinkan diri Bapak Ibu Saudara dengan saya. Bahwa disrupsi bukanlah penjara yang membatasi kita. Namun kesempatan untuk maju. Untuk ada kejelasan kata Paulus justru makin jelas. Dan menjadi sumber inspirasi. Penjara justru membuat Injil makin maju. Penjara justru membuat kejelasan bahwa Paulus dipenjara karena Kristus, karena imannya. Penjara justru membuat orang-orang tambah berani. Mari yakinkan diri kita. Disrupsi bukanlah penjara yang membunuh, menghentikan langkah kita. Tapi kesempatan. Kesempatan untuk maju, kesempatan semakin jelas, kesempatan menjadi inspirasi.
Yang kedua, jadikan target hidup kita. Yang kedua adalah Kristus dimuliakan, baik lewat perkataan kita, pikiran kita, maupun tindakan atau perbuatan kita. Ingat tadi Bapak Ibu Saudara, Paulus berkata, justru aku tidak beroleh malu. Apa yang membuat dia malu? Kalau Kristus gak dimuliakan. Sebaliknya, apa yang dia membuat dia bangga? Kalau Kristus dimuliakan di dalam hidupnya atau lewat kematiannya. Dia tidak malu kalau dia tidak berhasil. Dia tidak malu kalau dia bukan menjadi orang yang paling kaya. Dia tidak malu kalau dia bukan menjadi orang yang paling sukses. Yang membuat dia malu atau bangga adalah Kristus dimuliakan atau tidak. Jadikan hal yang kedua ini juga target di dalam hidup kita. Milikilah mimpi Kristus dimuliakan di dalam hidup kita. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, bekerjalah memberi buah. Jadikan hidup kita berguna, bermanfaat, bermakna bagi orang lain. Paulus berkata di dalam penjara, dia berkata, sekarang tahulah aku. Kalau aku hidup supaya kamu maju. Kalau aku hidup supaya kamu makin bersuka cita. Kalau aku hidup supaya kamu makin bermegah dalam Kristus. Ambil prinsip yang ketiga, kalau kita hidup, mari hidup dengan sungguh-sungguh, bekerjalah. Menghasilkan buah. Buah tidak dinikmati oleh pohon itu sendiri. Buah dinikmati oleh pihak lain. Demikian hidup kita, ketika kita berkata kita berbuah, berarti hidup kita berguna, hidup kita bermanfaat. Penjara Bapak Ibu Saudara tidak menghentikan langkah kita. Pandemik tidak membuat kita jatuh dan hancur. Disruption tidak membuat kita terbelenggu. Justru kondisi ini membuat kita tambah maju, membuat kita tambah advance. Kita tambah giat melayani Tuhan, kita tambah giat memberitakan Injil. Kita tambah giat bekerja, kita tambah kreativitas, tambah berinovasi. Kita melakukan ini dan itu, kita kerjakan. Sehingga ketika kita sudah selesai di dalam kehidupan kita di atas muka bumi ini, didapati kita finishing well. Karena mati adalah keuntungan. Karena kita sudah tidak menderita lagi, karena kita sudah berada bersama-sama dengan Kristus. Tapi kalau kita hidup, bekerjalah menghasilkan buah. Biarkan itu kita kerjakan, biarkan itu kita lakukan di dalam pola kehidupan tatanan baru kita, new normal life. Jangan kasih kendor Bapak Ibu Saudara. Terus maju di dalam Tuhan. Tuhan sekali-kali tak pernah meninggalkan dan membiarkan kehidupan kita. Haleluya. Amin. Mari tundukkan kepala. Arahkan hati kita kepada Tuhan. Pejamkan mata kita sejenak. Terima kasih ya Tuhan buat setiap disruption yang terjadi. Terima kasih ya Tuhan buat setiap peristiwa yang tidak enak yang kami alami, yang kami hadapi. Buat masalah tantangan yang seolah-olah mempenjarakan atau membelenggu hidup kami. Tapi kami anak-anak-Mu ya Tuhan, langkah kami tak pernah dihentikan oleh masalah, oleh tantangan, oleh disruption, oleh pandemik sekalipun, tak pernah. Biar kami terus maju. Kami terus Tuhan, terus berlari dalam pertandingan iman. Bahkan membawa kemajuan bagi Injil. Bahkan menjadi inspirasi bagi kehidupan orang lain. Kami percaya ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Nyanyikan lagu ini bersama-sama. Haleluya. Ku percaya, amin. Janjimu tak sedetik pun aku ragu. Haleluya Tuhan, amin. Ini doa kami. Ini iman kami, percaya kami kepadamu. Haleluya. Katakan pasti digenapi. Dengan segenap hati kita ku percaya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Amin, amin. Aku ragu, satu hal ku tahu, bahwa janjimu terima kasih Yesus, tak akan pernah lekang oleh waktu. Katakan dengan iman kita pasti digenapi. Sekali lagi dengan segenap hati kita katakan bersama-sama, amin Tuhan, amin. Haleluya, haleluya Yesus Tuhan. tak sedetik pun aku ragu, satu hal ku tahu, bahwa janjimu
Yes Tuhan, amin, amin. Takkan pernah lekang oleh waktu, pasti digenapi. Mari angkat hati dan suara kita, kita sembah Dia. Horala nama syakarala. Terima kasih ya Tuhan, tuntun kami berjalan dalam kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih ya Yesus. Kami angkat hati dan suara kami arahkan iman kami hanya padamu Tuhan. Kau Allah yang setia, tak pernah meninggalkan kami. Tuntun kami berjalan dalam kehendak-Mu. Haleluya, haleluya. Oralana masyakaralana matakaran. Mari angkat hati dan suara kita. Mari sembah Dia, mari sembah Tuhan. Oralana masyakaralana metekarala. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus buat anugerah-Mu, buat kasih setia-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan ku percaya. Haleluya, amin, amin. Bawa janji-Mu, amin. Tak akan pernah lekang oleh waktu, kan pasti digenapi. Pasti digenapi. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami ya Tuhan. Kami tahu penjara itu tidak membelenggu kami. Kami terus akan berjalan dalam kehendak Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, berapa banyak yang berkata, Tuhan, aku mau Tuhan yang pertama melihat disrupsi bukan penjara. Namun kesempatan untuk maju, ada kejelasan bahkan menjadi inspirasi. Oleh yang kedua, berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang berkata, Tuhan biar hidup kami mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Biar Kristus dimuliakan di dalam perkataan, tindakan, pikiran. Dan yang ketiga, Anda berkata, Tuhan biarkan selama hidupku di atas muka bumi ini bekerja menghasilkan buah. Sehingga orang-orang di sekeliling mengalami, merasakan manfaat kegunaan daripada hidup kami. Kristus terpancar dengan bebas lewat kehidupan kita. Kalau Anda berkata demikian, taruh tangan kananmu di dadamu. Izinkan saya berdoa. Tuhan, Anda mau berdoa sebagai hamba Tuhan. Biarkan jemaat-Mu Engkau sertai, Engkau tuntun ya Tuhan. Melihat disrupsi menjadi kesempatan untuk maju. Menjadi sesuatu yang kejelasan dan menjadi inspirasi bagi kehidupan banyak orang. Biar umat-Mu Tuhan terus menghasilkan buah. Hidupnya menjadi hidup yang berguna, bermanfaat, berdampak bagi orang-orang di sekeliling. Pakai ya Tuhan umat-Mu. Angkat iman, hati, mungkin harapan yang sudah mulai putus, harapan yang mulai hilang. Tuhan berikan kembali dalam hidup umat-Mu. Biar kami berjalan semakin kuat. Bukan semakin lemah, kami rindu semakin kuat. Tuhan pakai hidup kami. Meteraikan firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, mungkin ada di antara Anda yang belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah langkah awal. Bagaimana hidup kita menjadi hidup yang berdampak, berguna. Menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat justru membuat kita bisa melihat rencana dan kehendak Tuhan. Sehingga hidup kita tidak disia-siakan. Kalau Anda belum pernah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, biarkan hari ini Anda mengambil keputusan itu. Dan kalau Anda yang mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ikuti doa saya dengan segenap hati. Katakan sama-sama demikian, Tuhan Yesus, hari ini saya menyadari bahwa saya adalah manusia yang berdosa. Ampuni ya Tuhan akan setiap dosa dan pelanggaran saya. Sucikan dan kuduskan dengan darah-Mu. Pada hari ini dengan mulut saya mengaku, dalam hati saya percaya bahwa Engkau adalah Tuhan Yesus yang sudah mati di atas kayu salib, bangkit pada hari ketiga dan terangkat ke sorga, dan sekarang duduk di sebelah kanan Bapa yang mulia. Aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku dari hari ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya ucapkan selamat. Bagi yang baru saja mengikuti doa tadi menerima keselamatan, saya meyakini keselamatan menjadi bagian di dalam hidup Anda.
Anda pasti akan melihat bagaimana kehidupan kekal Tuhan berikan di dalam kehidupan Anda. Dan ketika kita bertumbuh di dalam kehidupan kerohanian, kita tidak bisa sendirian. Izinkan kami gereja Mawar Sharon menjadi komunitas keluarga rohani untuk terus Anda bertumbuh. Anda bisa menghubungi nomor WhatsApp 0822 3390 supaya kami bisa memfollow up Anda, bisa mengenal Anda lebih dalam lagi dan kita bisa bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan. Haleluya. Dan kita akan berdoa tutup. Anda siap menerima berkat yang terbaik yang datangnya daripada Tuhan. Dan hambamu sebagai hamba Tuhan berdoa, kiranya Tuhan hari ini umatmu dituntun berjalan dalam kehendak dan rencana Tuhan. Hambamu berdoa Tuhan supaya jemaatmu menjadi garam dan terang dunia dimanapun mereka berada. Membawa orang-orang yang belum kenal Tuhan atau orang Kristen yang tak sungguh-sungguh hidupnya datang kepada Tuhan lewat kehidupan mereka sebagai hamba-hamba Tuhan. Tuhan mengurapi setiap kedua tangan mereka Tuhan. Sehingga apapun yang mereka kerjakan dengan kedua tangan mereka Tuhan buat berhasil. Biar mulai dari hari ini kasih anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan pengurapan Roh-Nya yang kudus menyertai kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan, katakan bersama-sama haleluya. Amen. God bless you all.